Rumah Mas Eko nih, mana Mas Eko nih? Assalamualaikum Mas Eko, mana? Aku mau masak FD nih. Mana Mas Eko ya? Assalamualaikum. Iki Mas FD nih Mas. Assalamualaikum sobat gue, salam jumpa dengan kita ya, Eko Bikes nih guys. Kita kedatangan tamu guys ke rumahku ya, garasi Eko ya. Saman kalau mau main ke rumahku ketik aja garasi Eko guys. Kita bengkel juga di rumah. Kalau kerja di Trijaya guys, biasa. Presiden baru, semangat baru. Harus begitu. Ya, saya ngikutin ucapannya presiden kita Pak Bro. Alhamdulillah ya. Kita dapat pemimpin yang hebat guys ya. Ini masang FD angel karena ada lubang rak botol. Jadi kebanyakan mekanik angkat kaki, angkat tangan. Apa Mas Eko Maura. Ini diusahakan sampai habis ya, karena ada bagian-bagian yang penting banget buat pemain gravel atau MTB atau semua sepeda, karena kadang-kadang nggak terbaca. Kalau kita mekanik terbaca kadang-kadang. Nah, ini kita servis biasa, dicuci-cuci ya. Kemudian kita gambar. Aslinya itu antara crankset chainring itu dengan si FD itu jaraknya tuh 3 mm, 3 mm. Cuma ini hampir 4, tapi ya gak apa-apa karena ada itu baut rak botol. Baut rak botol. Ini semangat baru guys, aku gak ngapusi. Aku berapa kali hari ini ngikutin pidatonya Pak Prabowo. Alhamdulillah ya Allah. Indonesia maju insya Allah. Karena disupiri orang hebat ya, militer luar biasa. Semangat. Selamat berjuang wahai sang pejuang. Saya mengutip sambil ngomong-ngomong kan. Ini subscribe-ku kan kebanyakan orang-orang dewasa, ya taruhlah sudah mulai berpikir, ya sudah mulai kita harus sama-sama belajar ilmu politik, ilmu agama, dan itu kan pembekalan ya. Sampai nonton kontenku mah tutorial gini udah biasa, cara masak gini. Ini tak lap-lap saya. Ya, kemarin saya lihat videonya Pak Prabowo sebagian saya ikutin terus perkembangan kan, namanya juga kita juga ya biar nggak bego-bego amat, biar nggak dihapusi terus. nggak dihapusi terus. Sebelum jadi presiden ada tuh di konten itu sebelum itu, tapi nggak pernah dipublikasikan ya, baru kemarin saya lihat itu. Dia ngomong gini Pak Prabowo sebelum kepilih, ngopi saya Mas Bro, biar kopi harganya turun ya. Nih tak ceritain kopi saya ya. Dulu zaman penjajahan kita ini nggak bisa ngopi, karena kita kan maksudnya pekerja apa ya, budak taruhlah. Kebun kopinya dibawa ke Belanda, rempah-rempah ya dah. Sehingga bapak-bapak kita, nenek moyang kita ini mengutin kalau pagi-pagi itu kopi yang sudah diberakin nama luwak, kopi luwak, yang jadi luwak makan kopi, kemudian kotorannya itu sama nenek moyang itu dikais-kais gitu, dicari yang masih bagus, kemudian dicuci dan dijemur. Jadilah kopi luwak. Kopi luwak juga masih diminta sama mereka. Kurang ajar. Makanya kita ngopi. Orang Indonesia hebat-hebat guys. Kopi kapal api aja dibikin kopi diseduh. Ayo ngopilah Mas Bro. Selamat ngopi ya. Oh iya, kembali ke topik pembicaraan kita tadi. Pak Prabowo, dia ngomong gini beliau. Yang tidak bisa. Yang takut dengan saya Prabowo menjadi presiden itu para bangkir, dia bilang gitu. Wah, ketawa semua. Saya, ya Pak Prabowo kan ngomong gitu. Bintangnya selabrek gitu. Jabatannya tinggi, Dirjen Kopassus dan lain sebagainya. Tapi ketika saya pensiun, saya tidak bisa kredit. Belum tahu dia mana bangkir itu. Sekarang alhamdulillah Pak Prabowo menjadi presiden. Ayo kita dukung sebagai rakyat Indonesia yang baik guys ya. Habis itu bangkir nanti yang memperkaya diri sendiri ya, tidak memikirin orang bawah. Selesai sudah. Kemarin lagi aku dengar pidatonya Pak Prabowo tanpa teks. Bener-bener orang hebat. Beliau ngomong kayak gini.
Orang-orang apa orang-orang ini yang banyak omong, yang meter ngomong, yang ngatain kita, kata kita nggak mampu. Nggak boleh begitu. Kita punya sumber daya. Beliau bilang kayak gitu kan. Kemudian eh, kita perlu punya duit juga. Ya boleh dibilang kan kayak gitu. Ya, kita mampu tahap demi tahap, tahap demi tahap. Jadi harus optimis. Nanti kan diseleksi lagi oleh para Prabowo, para pembantunya. Kita tunggu saja 90 hari ke depan, 100 hari. Orang-orang yang tidak potensi, orang-orang yang benalu-benalu, habis nanti sama Pak Prabowo. Dia ngomong kayak gini juga. Orang-orang yang tidak setuju dengan program saya, makanan bergizi, kata. Dan subsidi kesehatan. Apalagi itu. Subsidi sekolah, sekolah gratis dan sebagainya, yang tidak setuju supaya pergi. Alhamdulillah ya. Nanti anak-anak kita nih pendidikannya diperbaharui, dimasukin teknologi guys ya. Jadi hari tuanya nggak kayak Mas Eko gini, ya tak? Lebih hebat lagi tentunya, lebih hebat lagi. Bisa mengikuti percaturan dunia guys. Ini alhamdulillah juga. Pandangan politik Pak Prabowo ini insya Allah larinya ke timur guys, ke Rusia, China, Afrika Selatan, ya, Arab Saudi yang bikin BRICS, ya, mata uang baru untuk persekutuan, bloknya timur, goodbye dolar paman Sam. Ini semua kecurangan yang levelnya global itu bakalan tumbang. Ntar kapan-kapan saya mau cerita tentang dolar guys. Sambil ngobrol-ngobrol nonton konten sepeda, belajar. Sama engkau nyari-nyari sendiri aja di situ. Nyari sendiri. Makanya kenapa kok Mas Eko suka ngobrol-ngobrol gini, kok kayaknya hebat banget apa gimana gitu. Kita belajar terus. Pertama belajar Al-Qur'an deh, maknanya. Nanti sampai bisa membaca keadaan. Karena Al-Qur'an itu gini guys, kan saya cuma baru berapa kali itu konten Al-Qur'an itu. Jadi Al-Quran itu kitab suci ya. Ya mungkin bagi yang non-muslim ya. Kan Quran itu kan memperbaharui kitab-kitab yang lama. Ada Taurat, Zabur, Injil, dan yang lain-lain kemudian disemurkan dengan Al-Quran. Pokoknya kitab-kitab dari Yang Maha Kuasa lah. Jadi Quran ini dari alam belum ada sampai ada manusia zaman dulu, sampai zaman sekarang dan yang akan datang itu ada di Al-Quran semua. Jadi sejarah itu berulang dengan versi yang berbeda, pemainnya beda, tapi tetap gitu muter, gantian. Dulu yang kuat jadi lemah, yang lemah jadi kuat atau berbalik, terus muter terus. Nah, untuk itu kembali ke topik tadi yang kita bilang Pak Prabowo itu, Bapak itu kita harus bersyukur karena kita mempunyai pemimpin yang dari militer yang kuat guys, yang gagah ya ta, yang gagah. Nih semoga nih video saya ini jadi sejarah nih ya. Nanti tiba-tiba pelan-pelan enggak lain, beda tetap. Kalau yang kemarin gimana? Ya alhamdulillah mereka kan jembatan. Jadi presiden-presiden dulu itu menjembatani dari Pak Karno dan sampai terakhir Pak Jokowi, yaitu menjembatani apa yang ada sekarang. Jadi mereka yang sudah membangun, kita melanjutkan. Yang baik-baik dilanjutkan, yang kurang baik dibenahin. Nah, begitu. Namanya juga membangun sesuatu. Seperti kita bangun sepeda guys. Kita ngerakit sepeda nih. Misalnya nih, pakai komponen-komponen pertama dicampur-campur, di mix gitu kan. Pakai peleknya ini, pakai frame-nya ini, pakai sadelnya ini, pakai komponennya ini, pakai remnya ini, pakai RD-nya ini, pakai rantainya ini dan lain sebagainya. Berjalannya waktu kok kurang nyaman, ya diganti terus. Makanya kan per 10 tahun, per 5 tahun harus ganti-ganti terus. Jadi untuk kebaikan semua rakyat Indonesia. Oh ya, saya belum menyapa ini subscribe saya yang ada di Jawa Timur ya, yang ada di Bali. Banyak tuh, seluruh Indonesia lah, Sumatera, Kalimantan, Riau, Kalimantan sampai kemana-mana. Ya alhamdulillah. Tambahan yang tinggal di sono, kemudian jarang yang ini guys,
Jarang yang menekunin di bidang persepedaan, sama beli online, masang angel, sama lihat videoku sambil denger ocehan ya. Udah pada ngopi belum? Itu guys, berhasil tuh. Alhamdulillah. Aku yakin guys. Jadi orang-orang yang panas, yang tadinya benalu-benalu tuh, yang ikut gerbong pemerintahan, dengan adanya kepemimpinan yang tegas, ya, yang bisa membaca keadaan, ya, mereka akan panas, nggak dapet job guys. Ini nanti proyek-proyek pemerintah mudah-mudahan dilelang dengan bagus dan yang mendapatkan orang-orang yang benar-benar ya ingin membangun Indonesia. Bangun Indonesia itu gampang sebetulnya. Cetak dulu generasinya ya ta. Lahannya, sumber daya alamnya kan sudah banyak. Sekolahin di luar negeri sono. Ini masalahnya tuh Indonesia tuh aneh guys. Sudah terbangun sistem. Jadi kalau nggak pakai sertifikat tuh, nggak pakai ijazah itu nggak diakuin, apa nggak sialan itu. Mereka bikin sistem lama jerat sendiri tuh. Orang-orang hebat kalau nggak punya apa standar yang mereka bikin, katanya nggak hebat. Padahal banyak orang hebat di Indonesia itu. Aku yakin temenan nggak ngapus sih. Jadi mereka harus pakai standar yang bikin mereka kan. Nah, ini contoh, saya mau ngomong nih, lama sampai nggak denger kayak gini sambil ngobrol ginian nih. Orang Indonesia bikin sesuatu, taruhlah sepatu, ya, bikin di Tangerang, Nike, Adidas dan lain sebagainya. Ya pokoknya yang gitu-gitu dah. Dia harus ke sono dulu. Tanda tangan baru keluar sini, harganya luar biasa pakai dolar. Nah, produk Indonesia tapi nggak bisa karena kan yang pabrik yang bikin mereka itu kan aneh. Nah, Indonesia harus bikin sendiri ini ya. Harapan saya nih sebagai apa rakyat jelata ya, dengan kepemimpinan Pak Prabowo ini bisa bikin pabrik-pabrik guys. Jadi mungkin di setiap provinsi ada pabrik yang gede-gede ya, pabrik HP, pabrik motor ya, pabrik drone ya, pabrik kompor gas, semua yang diperlukan masyarakat seluruh Indonesia ada pabriknya semua guys. Seluruh kepulauan, bahkan setiap kabupaten dan provinsi ada pabrik semua. Sehingga di situ bisa menyerap tenaga kerja dari situ guys. Apa nggak luar biasa tuh pemikiran kita tuh, ya ta? Jadi mereka nggak cemburu dengan Pulau Jawa sehingga pengen merdeka. Di Papua dibikin pabrik apa ya ta, di Kalimantan dibikin pabrik apa, kan ada yang mikirin nanti di Jawa, di Bali, kemudian di Sulawesi ya, di Sumatera, di Aceh, di Jawa juga dibikin pabrik. Jadi semua nggak kumpul di Jakarta semua, Jawa semua penuh. Jadi itu perputaran uang cuma di Jakarta, di kota-kota besar. Dibikin pabrik kipas angin, dibikin pabrik ini, pabrik piring, pabrik sepeda, semuanya masya Allah. Jadi importer dari negara produsen guys ya. Wow, negara produsen bisa ekspor guys ya, kemana negara, made in Indonesia. Masalahnya harus pakai sertifikat. Kita bikin sertifikat sendiri ya, SNI, Standar Nasional Indonesia kan udah ya, Standar Nasional Indonesia ya kan. Barang luar kalau masuk Indonesia kasih stiker Standar Indonesia kan, kita balik, kita kirim mereka juga sepeda juga ya ta. Pakai merek-merek apa kayaknya, merek-merek Paijo ya, Parto, apa Darson apa ya. Dari orang Indonesia itu lucu guys. Jadi ya maaf nih, sambil ngobrol-ngobrol santai ngalur ngidul nggak karuan, tapi insya Allah sampean ngerti maksudku ya. Itu apa, jadi orang kita otomatis yang taruhlah ekonominya mapan itu belum merasa mapan kalau belum punya sepeda yang merek sono kayak Cervelo, apalagi tuh Pinarello, bla 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 bla. Bahkan sudah punya pun kalau ACM atau KW itu merasa bagaimana gitu. Hilangkan itu semua ya dah. Orang luar bahkan pengen pakai produk Indonesia guys. Ada yang pakai Polygon ya, ada pakai sepeda gitu, sepeda bambu produk Indonesia tuh. Kurang apa, sama aja manusia guys ya. Mereka makan nasi,
Ya, kita juga makan nasi ya. Wong londo makan nasi, kita juga makan nasi. Podo ae sama. Yang mereka tidur, kita juga tidur. Bedanya kita ini kadang keporong ngalah guys ya. Ngalah terus sampai dijajah lama banget. Ya, nah. Keporong ngalah terus. Kita tuh kalau dididik bagus generasinya, itu akan jadi orang yang hebat bahkan melebihi mereka. Nih di Amerika tuh, Philadelphia, saking enaknya tuh ya toh tinggal kerjanya mabuk doang tuh ya jadi zombie jalanan nggak kerja dikasih duit ya toh nih kalau kita orang Asia orang Indonesia nih kalau nggak kerja nggak makan ya makanya Mas Eko buka di rumah ini buat tambahan masuk Trijaya jam jam 9 sampai maghrib di rumah juga alhamdulillah masih ada order kiri kanan ya kiri kanan masih pada datang andai kata subscribe gue itu deket-deket juga mereka juga insya Allah pada datang sambil ngobrol sambil ngopi ya. Tapi rumah saya agak sempit guys ya namanya juga perintis. Jangan takut jadi perintis ya. Karena keterampilan sepeda itu ya maaf bagi yang ya namanya orang kan semua ada kelasnya kan ada standarnya. Kadang-kadang belum mampu. Ya bukannya saya merasa hebat saya juga masih kurang jauh ada lagi yang lebih hebat jauh banget. Ya kan kita juga nih. Assalamualaikum.